Pernah nggak sih kalian ngerasa aneh sama sistem karatase di toko emas? 17K750 atau 8K375? Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Penasaran kan? Yuk sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas tentang perbedaan sistem karatase di toko emas dengan sistem karatase SNI. Jadi kalau misalnya buat kita yang suka belanja emas ke toko emas gitu ya, kita pasti udah nggak asing lagi dengan kadar-kadar emas. 6K300, 8K375, 9K420, 16K700, 17K750. Ini untuk yang di daerah saya. Mungkin untuk teman-teman yang berada di daerah Sulawesi, Makassar, dan sekitarnya, itu lumrah dengan emas 19K833 dan juga 20K875. Nah, ini adalah sistem karatase yang beredar yang ada di Indonesia, yang paling banyak ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sistem karatase ini, sebenarnya ada yang aneh. Karena kalau misalnya dibandingin sama tabel SNI itu enggak sama. Saya ambil contoh aja yang 750. Kalau misalnya kita lihat tabel SN ini ya, itu 750 itu adalah 18K. Tapi kenapa Bang? Untuk yang di toko emas itu emasnya 750 17K, bukan 18K. Jadi di video kali ini saya mau kasih tahu ke kalian semua bahwa perhiasan emas dengan cap 750 kadarnya itu nggak sampai 75%. Lah Bang, jadi kadar itu berapa? Nah, jadi kadarnya itu biasanya turun 1 sampai 2 poin. Kebanyakan sih turun 2 poin ya. Artinya kalau misalnya di 750 capnya itu kadar asli emasnya itu 73%. Nah, kalau misalnya 73%, kita mengacu ke tabel SNI itu kan 17K. Jadi sudah sesuai. Jadi kalau misalnya kita lihat capnya itu 750, itu capnya aja sebenarnya itu kadar emasnya itu agak turun sedikit, sekitar 1 sampai 2 poin. Nah, ini juga berlaku untuk perhiasan emas dengan cap 375. Sebenarnya kadarnya itu nggak sampai 37,5% untuk kadar emasnya. Agak turun sedikit, sekitar 1 sampai 2%. Jadi kira-kira untuk cap 375 itu kadarnya di 35,5% sampai 36,5% kadar emasnya. Nah, kalau misalnya di sekitar segitu, 35,5 sampai 36,5%, itu udah cocok sama tabel SNI, di mana itu adalah karat 8. Nah, jadi kalau misalnya kadarnya kurang seperti ini, apakah selama ini kita ditipu oleh toko emas dan juga pabrik emas? Mungkin di sini saya bisa jawab pakai perbandingan dengan produk yang lain ya. Jadi, kalau misalnya kita beli besi atau beli baja ke toko besi atau toko baja gitu ya. Kita mau beli misalnya besi yang tebalnya 0,6. Pasti ditanyain ada yang kualitas super atau yang kualitas banci. Jadi 0,6 ini aja, yang super itu mungkin tebalnya itu sama ya 0,6. Tapi kalau misalnya yang banci itu mungkin tebalnya dikurangin 0,5 atau 0,55. Kalau misalnya kita mau beli triplek juga yang 3 mili gitu ya, mungkin itu kalau misalnya kita ukur pakai alat ukur yang presisi itu mungkin juga nggak sampai 3 mili, mungkin juga sekitar 2,7 mili atau 2,8 mili. Jadi fenomena ini yang terjadi di Indonesia karena perlindungan konsumennya itu rendah banget, sehingga produsen atau penjual itu bisa bebas dari zaman dulu ya sampai zaman sekarang itu bisa bebas untuk menjual produk yang kualitasnya itu nggak sesuai. Artinya diturunin karena harga pokok produksinya itu naik. Jadi ini juga terjadi sama perhiasan emas, sehingga karena emas itu naik terus seiring berjalannya waktu, terus juga daya beli konsumen itu nggak meningkat, mau nggak mau produsen itu harus nurunin kualitasnya dengan menurunkan kadar emasnya. Jadi fenomena itulah yang terjadi kenapa bisa perhiasan emas di Indonesia kadarnya itu berkurang. Nah, terus solusinya gimana Bang? Kalau misalnya kita mau tetap beli perhiasan emas tapi maunya itu kadar yang sesuai. Di sini saya mau kasih 3 brand emas yang biasa ada di toko emas yang kadarnya itu sesuai dengan SNI. Yang pertama itu ada Hala Gold, yang kedua ada I Love You Gold, yang ketiga ada Sandra Dewi Gold. Jadi 3 brand ini
memang kadarnya itu sesuai dengan SNI. Artinya kalau misalnya bilangnya 75,5%, itu masuknya berarti 18K. Karena dulu, waktu sebelum ada SNI 2020 ini, di Indonesia itu 18K masih 75,5% ya. Sekarang kan udah 75%. Jadi kadar yang mereka buat itu kadar yang pas, sesuai dengan capnya perhiasan mereka. Nah, tapi konsekuensinya karena kadar emasnya itu memang naik dan lebih tinggi sesuai cap, harganya itu juga pasti akan lebih mahal karena kadar emasnya itu juga lebih tinggi. Lebih mahalnya itu lebih dari 2%. Jadi, kalian bisa hitung sendiri. Kalau misalnya kalian memang mau cari yang lebih murah, kalian bisa pilih produk-produk yang biasa ada di toko emas yang memang kadarnya itu nggak sesuai sama cap, artinya turun sedikit. Tapi kalau misalnya kalian kayaknya pengen kadarnya yang sesuai dengan capnya, kalian bisa consider 3 brand tadi dan kalian tanya di toko emas, ada jual nggak brand itu? Kesimpulannya, jadi di video ini bukan maksud saya itu untuk menurunkan niat kalian untuk beli perhiasan emas di toko emas karena kadarnya itu nggak sesuai. Di sini saya mau tekenin bahwa memang fenomena itu yang terjadi dan itu bukan terjadi cuma di perhiasan emas aja, melainkan juga di barang-barang yang lain. Nah, konsekuensinya kalau misalnya kalian memang mau cari produk emas yang lebih berkualitas, yang memang kadar emas itu sesuai dengan capnya, konsekuensinya harganya akan jadi lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk yang ada di pasaran. Jadi dengan adanya video ini, kalau misalnya kalian ketemu produk emas yang memang menjual karatase yang sesuai, kadar yang sesuai cap, dan harganya lebih mahal, jadi kalian bisa tahu tuh dan nggak bandingin dengan produk-produk yang biasa yang ada di toko emas karena kadarnya itu berbeda. Nah, tapi untuk pengurangan persentase kadar emas ini juga nggak boleh sembarangan. Maksimal itu 2% kalau sepenglihatan saya. Kalau misalnya kita ketemu dengan perhiasan emas yang kadarnya itu 15K tapi capnya 700, itu udah harus dihindari. Karena itu kurangnya udah terlalu banyak. Terus juga kalau misalnya 16K 750 atau 7K 375, itu udah kurangnya terlalu banyak. Itu harus dihindarin karena di bawah standar toko emas. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah menurut kalian worth it untuk kita beli perhiasan emas yang biasa beredar di toko emas atau kita upgrade ke perhiasan emas yang kadarnya itu sesuai cap? Coba ya, share di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang perbedaan sistem karatase di toko emas dengan SNI. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.